Saudara, perang Amerika dan Iran memanas, drone laut berbalas rudal balistik membenamkan peluang perdamaian. Dan berikut ulasan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali untuk Anda. Oke, pertama saya mau ke Mas Wibawa. Mas Wibawa, Amerika Serikat pertama kali menggunakan drone lautnya dalam operasi tempur dalam serangan ke pangkalan laut Iran di Bandar Abbas. Yang Anda lihat, motif Amerika Serikat menggunakan drone laut dalam serangan terbarunya apa? Jadi gini Mbak ya, sekarang itu masuk ke dalam yang namanya fase baru ya, dari kompetisi strategis yang terjadi selama ini. Nah kalau kita lihat secara spektrum ya, yang terjadi bulan lalu itu namanya konflik, terminasi konflik. Nah, maju satu langkah itu namanya adalah manajemen konflik. Dalam manajemen konflik itu ada fenomena up and down seperti ini, di mana tekanan militer itu merupakan bagian diplomasi. Nah, kalau ini sudah advance lagi, lebih maju lagi, itu namanya resolusi konflik. Setelah resolusi konflik, namanya transformasi konflik. Akhirnya yang bermutuan menjadi aliansi. Nah, jadi kita sekarang bicara dalam konteks manajemen konflik. Nah, dalam konteks manajemen konflik ini, kita masuk di dalam era baru, namanya kompetisi strategis, ya, karena deterrence yang ada, baik itu oleh Iran dan oleh Amerika, bisa dikatakan gagal, gitu. Nah, jadi salah satu dan keduanya tidak ada yang cukup takut untuk menahan diri, itu poinnya tuh, ya. Nah, jadi di sini kita harus melihat ada pergeseran yang tadinya adalah konfrontasi militer antara dua negara. Sekarang ini bergeser menjadi kompetisi strategis, multidimensional, memperebutkan apa yang diperebutkan? Satu, menunjukkan bahwa masing-masing negara masih mempunyai kredibilitas dan deterrence yang disegani, itu satu. Yang kedua, mereka mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kondisi di Teluk Persia. Yang ketiga, mereka mempunyai kemampuan secara de facto untuk mengendalikan Selat Hormuz. Yang keempat, mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan regional security complex di Timur Tengah. Itu gambaran besarnya, empat-empatnya. Jadi ini ada pergeseran multidimensional yang mencakup aspek deterrence, tata kelola maritim governance, ya, geoekonomi, hukum internasional, operasi cyber, perang proksi, serta sinyal politik strategis. Artinya begini Mbak, dari perspektif Amerika, mereka tetap menggunakan instrumen militer yang di depan untuk menekan. Tetapi mereka tetap mendorong terjadi diplomasi. Diplomasi itu ada karena ada tekanan militer. Itu dilakukan oleh Iran dan Amerika. Ekonomi dilakukan dengan cara menekan. Menekan bukan hanya dari aspek-aspek sanksi dan lain-lain, tapi sekarang menekan bahwa Amerika mempunyai kekuatan de facto, kemampuan operasional ya, yang disampaikan oleh Presiden Trump untuk melakukan apa yang disebut dengan yang namanya taxation, apapun itu namanya, ya, 20% dan lain-lain. Yang ketiga, empat adalah cara perang-perang informasi, operasi psikologis yang disasar, begitu Mbak. Nah, kemampuan ini jadi bagian dari kompetisi ya, Mas Wibawa. Anda lihat. Ya, tapi ada emerging teknologi yang keluar semuanya sekarang. Jadi gitu, Mas, seperti drone laut itu. Jadi Mas Pizarro, Anda lihat rudal balistik yang sama-sama kita lihat tadi juga bagian dari kompetisi. Iya, saya kira sekarang Iran akan sangat semakin mengeras ya, dengan kendali utama kebijakan luar negerinya itu diambil alih oleh IRGC gitu. Bahkan kita lihat IRGC itu bisa menganulir kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat oleh Menlu Abbas Araghchi ya dalam mengelola Selat Hormuz. Kita contohnya dulu ya, misalkan Araghchi dan Oman itu sepakat, itu kendali Selat Hormuz itu akan dikelola bersama oleh Oman dan Iran. Saya kira pertemuan mereka, komunikasi mereka itu dilakukan berkali-kali saja, bukan hanya kepada kesepakatan di Swiss. Tapi kemudian IRGC itu membatalkan bahwa kemudian kendali Selat Hormuz itu lebih banyak harus bisa dikendalikan oleh Iran ya, bukan oleh Oman gitu. Itu kan yang kemudian akhirnya nanti ini juga cukup mengejutkan. Kenapa kemudian akhirnya Iran itu juga mengeksekusi misalkan kapal-kapal Qatar gitu yang lewat. Bahkan Qatar itu bagian mediator gitu. Jadi ini kemudian ini memang ada pertunjukan kekuatan masing-masing antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan jangan lupa sekarang Maido, per hari ini ya misalkan ya kepala kebijakan luar negeri parlemen Iran itu Abraham Azizi itu udah mulai memperkenalkan RUU untuk mengendalikan Selat Hormuz itu ada di tangan Iran seperti itu. Ini yang kemudian menurut saya melihat membacanya kebijakan Iran sekarang tuh lebih hawkish, dia lebih keras karena emang kita melihat
ini tidak lepas dari situasi yang ada di lapangan. Misalkan gitu, Iran melihat bagaimana kemudian Trump misalkan menyebut orang-orang Iran itu sampah, tidak bisa diajak negosiasi. Bahkan negosiasi antara Lebanon sama Israel dianggap oleh Iran, Teheran itu lebih menguntungkan Israel karena kan tidak ada kewajiban bagi Israel untuk mundur seperti itu. Kalaupun mundur itu bertahap. Nah, ini kemudian saya lihat dibaca kemudian akhirnya ada peningkatan kekuatan kapasitas militer yang dimiliki Iran untuk kemudian mengantisipasi jika konflik eskalasi dengan Amerika Serikat kembali terbuka ya, apalagi kan tadi Donald Trump itu secara verbal ya itu akan melakukan blokade lagi kepada Iran, kemudian menerapkan target 20% terhadap lalu lintas Hormuz gitu. Ini yang menurut saya sekarang menjadi sebuah fenomena yang akan sangat sulit tercapai negosiasi gencatan senjata dalam waktu dekat karena kedua-duanya sudah memasang kuda-kuda yang sangat tinggi. Eskalasi itu sekarang sudah berlangsung, serangan bahkan sekarang ke wilayah Qatar, ke wilayah Kuwait, Jordan juga terus dilakukan oleh Iran. Seperti itu, Maido. Oke. Saya mau ke Mas Wibawa dengan kondisi seperti ini, eskalasi naik turun, apakah kemudian karena juga tidak menemui kata sepakat begitu antara keduanya, apakah masih akan terus terjadi seperti ini, eskalasinya naik turun? Ya, jadi kalau dari perspektif international security, katakanlah dari Washington perspektif ya, dari multi stakeholder di Washington tuh, 50% itu tetap di dalam kondisi manage escalation. Karena dari Washington dan juga dari Iran, mereka melihat bahwa open war itu cost-nya lebih banyak daripada strategic benefit-nya. Nah, tetapi ada probabilitas yang meningkat dan itu realistis, yaitu akan ada konfrontasi strategis yang akan berkelanjutan. Nah, itu mungkin chance-nya 30%. Nah, chance yang 20% adalah perang terbuka. Nah, perang terbuka itu terjadi bukan karena direncanakan, Mbak. Perang terbuka itu dalam sejarah perang itu terjadi karena ada miskalkulasi. Nah, miskalkulasi ini bisa terjadi dari banyaknya aktor yang bermain, ya, kondisi yang mendesak, ya, dan juga persepsi-persepsi psikologis yang bisa salah karena berada di dalam tekanan. Apalagi kemarin Iran juga memberikan ancaman bahwa pemimpin politik, pemimpin militer di Washington itu akan dibunuh satu persatu gitu. Nah, dengan kemarin Senator Lindsey Graham juga meninggal mendadak karena serangan jantung kemungkinan di umur 71 tahun hari Sabtu. Nah, apapun itu ya bisa katakanlah itu retorik ya. Dan belum tentu ada kemampuan operasional dari Iran untuk melakukan hal itu, ya, atau mungkin mampu, ya. Tapi mampu atau tidak mampu, selepas daripada itu bisa menimbulkan yang namanya miskalkulasi. Jadi pertanyaan Mbak tadi itu saya jawab dengan possibility realistis. 50% ini akan manage escalation, 30% ini akan berkelanjutan menjadi konfrontasi strategis multidimensi. Dan yang paling kecil kemungkinannya tapi bisa terjadi karena miskalkulasi adalah perang terbuka melibatkan semua aktor gitu. Dan Mbak harus tahu sekarang Amerika itu menggunakan emerging technology yang terbaru, ya, tenaga kuantum dan segala macam untuk mengengage kondisi ini seperti saya sudah sampaikan sebelumnya dengan special operation and low intensity conflict dengan pendekatan yang namanya C6ISR, yaitu Command Control Computer Cyber Intelligence Surveillance Reconnaissance. Jadi perang ini akan spesifik, Mbak. Sebisa mungkin itu counter force yang disasar itu precision strike, serangan cyber, tekanan ekonomi, maritime governance untuk mengubah orientasi geopolitik. Jadi saling menekan sekarang. Oke, baik, kita sudah dapat poinnya saya di situ. Saya mau ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, Amerika Serikat terus menekan begitu ya, dan lewat operasi militer, tapi juga ada laporan ada isu soal Israel kemudian mulai mengganggu politik di dalam negeri Iran, berupaya merusak Iran dari politiknya dengan berupaya merekrut mantan Presiden Iran Ahmadinejad. Analisa Anda, apakah ini memungkinkan? Iya, menurut saya ini sebenarnya menarik ya. Ini ada misalkan laporan ya, investigasi yang dilakukan oleh NYT terkait adanya upaya dari Israel untuk merekrut Ahmadinejad. Padahal Ahmadinejad ini tokoh anti-Israel, narasi-narasinya itu sangat kontra terhadap Zionisme. Tetapi jangan lupa memang Mbak Maidob, masalahnya Ahmadinejad itu juga tersingkir dalam politik Iran.
Kan dia berkali-kali dia coba maju menjadi calon presiden, itu kan tidak disetujui oleh Rahbar, oleh approval oleh Ali Khamenei. Karena kalau dalam sistem politik Iran, seorang calon presiden yang ingin maju dalam kontestasi pemilu, dia harus mendapat persetujuan dari Rahbar, dari pemimpin tertinggi. Dan dia kan dalam beberapa tahun ini tersingkirkan seperti itu. Dan ini kemudian ada titik temu antara Ahmadinejad dengan kepentingan Israel. Israel juga sadar, kalau merekrut agen-agen untuk menjadi pemimpin politik, merubah rejim yang ada di Iran, tampaknya tidak bisa dari orang-orang exile. Mbak Maidob, kita mau tahu ya, Pahlavi itu ya, anaknya Shahreza Pahlavi, itu kan berkali-kali kan ditolak karena dianggap ini kepanjangan tangan Barat, kepanjangan tangan Israel. Tetapi kalau kemudian yang diambil itu Ahmadinejad, pertama dia basisnya konservatif, dia memiliki pendukung sendiri di wilayah Iran, dan dia udah punya pengalaman memimpin Iran seperti itu. Ini dianggap ini mengurangi resiko dari penolakan. Jadi singkatnya memungkinkan nggak, Mas Bizarro? Akan sangat berat. Problematikanya ialah pertama, dia sudah lama tidak lagi jadi pemimpin dan basis kekuatannya sudah mulai melemah walaupun dia punya pendukung seperti itu. Dan kedua, dia ada laporan dia di bawah tahanan dari IRGC seperti itu. Makanya kan dia kemarin bisa tampil di ini karena pensiun dari IRGC. Saya kira ada potensi, tapi menurut saya akan sangat berat kemudian ketika Ahmadinejad digunakan oleh Israel untuk melakukan perubahan yang ada di wilayah. Akan sangat berat, tapi menarik untuk kita tunggu. Saudara, militer Iran meluncurkan serangan rudal sebagai tanggapan agresi Amerika Serikat. Serangan ini menyusul klaim Amerika yang mengklaim akan menguasai Selat Hormuz menyusul serangan ke kota pelabuhan Iran. Iran telah menegaskan kendali atas Selat Hormuz, jalur utama minyak dan gas internasional. Iran mengatakan memiliki hak untuk mengelola lalu lintas melalui selat dan berpotensi membebankan biaya sesuai dengan kesepakatan damai, sementara yang dicapai bulan lalu. IRGC memetakan persenjataan rudal balistiknya untuk mempertahankan Selat Hormuz. Iran tidak akan mengizinkan tentara Amerika melanjutkan campur tangan ilegalnya di Selat Hormuz. Serangan ini membalas bombardir di kota pelabuhan Iran. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan ke fasilitas Angkatan Laut Iran, kota pelabuhan Bandar Abbas. Drone melintasi perairan menuju kapal selam yang berlabuh dari arah yang berbeda. Militer Amerika Serikat melaporkan drone Air menghantam pelabuhan di pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas ini. Pertama kalinya pasukan Amerika menggunakan drone laut dalam operasi tempur. Serangan ini diklaim menurunkan ancaman Iran ke kapal komersial. Visual yang dikutip media Al-Mashirah memperlihatkan ledakan hebat terjadi di Bandara Internasional Sana'a di Yaman yang diklaim dikuasai kelompok Houthi yang pro-Iran pada hari Senin waktu setempat. Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan. Kementerian Luar Negeri yang dikelola Houthi mengutuk dugaan serangan di bandara sipil. Ia juga menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, stabilitas, integritas teritorial, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, dan perjanjian internasional. Sementara Kementerian Pertahanan Pemerintah Yaman yang diakui internasional mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menghentikan pesawat Iran mendarat di Bandara Sana'a. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, konflik Iran-Amerika Serikat kian memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana mematok tarif 20% bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sementara Iran menolak campur tangan Amerika Serikat. Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kini Presiden AS Donald Trump sesumbar negaranya akan bertindak sebagai penjaga Selat Hormuz dan mematok tarif 20% bagi kapal-kapal komersial yang melintas. Trump menilai pembayaran itu wajar sebagai biaya perlindungan AS di wilayah tersebut.
all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. Merespon pernyataan Trump, militer Iran menegaskan tidak akan mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz. Iran memastikan pegang kendali penuh Selat Hormuz. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید. Selain rencana mematok tarif di Selat Hormuz, Trump juga bilang akan kembali memblokade pelayaran Iran. Trump bersikeras terus menyerang Iran, sementara Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di 5 negara Teluk. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menyatakan Iran siap melanjutkan perang dengan AS. Ingat Mas, kita jangan lupa, ini kan negosiasi bicara senjata itu udah berlangsung beberapa pekan. Artinya Iran itu ada waktu untuk recovery, untuk reloading dia, kemampuan militer dia, seperti itu. Artinya menurut saya Iran dalam kapasitas yang siap. Tampilnya orang-orang IRGC ketika pemakaman Khomeini, ini kan pesan bagi Iran bahwa sekarang faksi yang memimpin adalah faksi tempur, bukan sekedar faksi diplomat gitu. Diplomat itu pasti Abbas Araghchi, Pezeshkian, Ghalibaf, itu tidak boleh keluar dari red line dari IRGC untuk kemudian tidak mempermalukan Iran ketika negosiasi, dan kalau memang itu tidak terjadi jalan buntu, perang itu siap dilakukan lagi oleh mereka. Lonjakan ketegangan di Selat Hormuz langsung berdampak pada pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam akan kuasai Selat Hormuz, bahkan berencana untuk mematok tarif bagi kapal-kapal dagang. Sedangkan Iran menegaskan tak terima campur tangan Amerika Serikat di Hormuz. Lalu bagaimana ke depannya? Simak ulasan Profesor Muradi yang merupakan guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran berikut ini. Dengan situasi saat ini, apakah Iran Amerika Serikat berpotensi perang besar-besaran nih, Prof? Saya ada 3 catatan ya. Yang pertama, ternyata pergeseran negosiasi berubah dari dari negosiasi diplomasi ya, menjadi negosiasi membangun daya tawar. Nah, salah satunya adalah yang mereka lakukan ini, misalnya menyerang, balik menyerang dan seterusnya. Itu menurut saya itu bagian dari negosiasi meningkatkan daya tawar mereka. Itu poin pertama. Yang kedua, ini penekanan bahwa Selat Hormuz jauh lebih strategis dibanding nuklir. Buat saya itu ada salah satu yang saya kira penting untuk garis bawahi. Karena apa? Karena ternyata pergeseran dari reaktor nuklir ke Selat Hormuz ini mengarah pada 2 hal. Yang pertama bicara soal asas ekonomi, yang kedua adalah penguasaan geopolitik. Nah, yang ketiga, catatan ketiga saya adalah saya masih menunggu sebenarnya apakah serangan terkait bandara Sanaa yang di Yaman itu dilakukan oleh Arab Saudi atas permintaan US atau tidak. Kalau itu terjadi, saya kira peperangannya akan berada dalam posisi geopolitik yang lebih luas. Katakanlah, saya mengatakan begini, dalam posisi tertentu, kekhawatiran negara-negara Timur Tengah itu akan menjadi realisasi yang menakutkan. Kalau itu kemudian ternyata misalnya betul bahwa Arab Saudi berinisiatif atau bahkan diminta untuk melakukan serangan ke Sanaa atas permintaan atau atas inisiatif atau izin tanda kutip ya dari US begitu, Mas Ibrahim. Nah, itu tadi kalau ketika disinggung soal Saudi, karena sebelumnya ada protes juga dari Arab dan juga Qatar terhadap serangan dari kapal Iran di Selat Hormuz. Apakah dengan kondisi ini bagaimana menakar kekuatan masing-masing, termasuk ada proksi dari Iran juga, Houthi, Hezbollah juga? Ya, ada 3 faktor yang saya kira menentukan ya. Faktor pertama itu ada faktor internal masing-masing negara. Jadi katakanlah Trump masih dikejar-kejar soal tadi pemilu salah, kemudian di Iran sendiri juga tidak dalam posisi yang yang terkoordinasi dengan baik. Pertarungan keras antara fraksi konservatif dengan yang reformis katakanlah atau yang diplomatis itu masih juga menjadi isu utama. Nah, yang kedua adalah bicara soal desakan negara Timur Tengah yang kemudian menginginkan penghentian peperangan. Karena buat mereka ini sudah makin lama akan makin rugi dan makin membuat mereka sengsara. Karena sebagian besar adalah eksportir dan produsen minyak. Nah, yang ketiga ini bicara soal saya nyebutnya sebagai bagian dari mendorong proses keberadaan dari masing-masing itu
untuk bisa diterima oleh international community. Hari ini mereka sedang mempertaruhkan reputasi mereka di dunia internasional dengan untuk kepentingan negara dalam negeri masing-masing. Kalau ada rencana Trump itu yang mempatok tarif 20% bagi kapal yang melintas, akan seperti apa imbasnya? Apakah memperkeruh konflik di Timur Tengah atau ini justru bisa meredakan menurut Anda, Prof? Ya, itu tadi yang catatan saya pertama soal negosiasi tadi. Tadi kan misalnya katakanlah Iran membentuk Persian Gulf Authority yang akan membuat jalan tol dan juga izin dan juga permit masuk ya. Yang saya kira itu juga pasti bicara soal presentasi. Yang kedua soal Trump ingin mematok 20% tadi. Dua ini kan sebenarnya sama-sama buat kita sebagai importir minyak itu atau sebagai pemakai itu menyakitkan. Makanya saya bilang dua-duanya sedang membangun reputasi untuk dalam negeri sendiri. Jadi kadang-kadang kita akan mengatakan bahwa negara-negara yang di luar mereka itu akan ketar-ketir. Kenapa? Karena kalau ini kemudian makin lama, maka kemudian situasi energi dunianya akan menjadi problem baru, walaupun di beberapa negara termasuk Indonesia kan mulai turun ya harganya. Tapi itu pun buat saya secara prinsipil tetap menjadi bayang-bayang mengkhawatirkan, terutama misalnya menyangkut soal kalau kemudian keduanya tidak dalam posisi yang sama atau tidak dalam posisi deal untuk mematok apa yang menjadi bagian penting dari perjanjian mereka gitu. Prof, kalau secara dari geopolitiknya atau tinjauan perspektif hukum internasional, Prof, dengan tindakan Amerika Serikat yang berencana mematok tarif di Selat Hormuz, apakah legal atau seperti apa pandangan hukum internasionalnya? Kalau secara geopolitik ya nggak boleh, itu kan bukan wilayah mereka. Kemudian yang kedua juga secara prinsipil juga kita masih memperdebatkan soal Persian Gulf Authority yang memang dibentuk oleh Iran. Artinya memang keduanya dalam posisi yang sebenarnya itu ada PT-PT dalam arti begini, dia tidak dalam posisi kemudian betul-betul berada dalam posisi yang legal secara full ya. Tapi ada misalnya perdebatan soal Iran punya kewenangan karena itu wilayah mereka. Tapi kemudian misalnya US merasa bahwa karena kemudian dia menjadi bagian penting dalam MOU Islamabad, maka itu adalah bagian penting untuk mereka mendapatkan fee. Nah ini yang saya kira secara prinsipil kalau dalam tidak akan menjadi celah bagi sekutu AS untuk mereka protes terhadap apa yang rencana dari Donald Trump ini. Ya itu yang terjadi. Saya kira sekutu US kan udah hampir nggak ada, Mas. Sebutin satu negara aja yang saya kira kecuali Jerman ya. Jerman itu kan lebih pada soal historis ya. Yang lainnya kan kemudian balik badan. Artinya memang secara prinsipil ini lebih sebagai negosiasi dibanding kemudian sebagai realisasi. Katakanlah misalnya ini membangun daya tawar ke Iran supaya mereka menjadi dalam posisi yang ada di atas. Yang saya kira dalam posisi tertentu itu dimaklumi dalam konteks misalnya diplomasi peperangan ya. Artinya katakanlah misalnya perdebatan faksi konservatif dengan faksi yang diplomatis tadi yang reformis itu dalam posisi merasa bahwa mereka harus membangun daya tawar. Nah, saya kira pembentukan Persian Gulf Authority bagi Iran itu adalah bagian penting untuk bisa membangun daya tawar mereka. Saya kira ada titik tertentu keduanya akan kemudian reda dalam posisi misalnya mereka sama-sama diuntungkan dalam konteks yang lain begitu. Trump kenakan pajak bagi kapal komersil yang akan melintas di Selat Hormuz sebesar 20%. Tak hanya itu, Trump juga meminta uang pengganti pengamanan di Selat Hormuz kepada negara-negara Teluk. Sementara Iran meminta Amerika untuk tidak ikut campur dalam pengelolaan Selat Hormuz. Lalu taktik apa yang tengah diambil Amerika dan disiapkan Iran untuk pertaruhan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir? Simak analisis pengamat Timur Tengah BRIN Nostalgiawan Wahyudi berikut ini untuk Anda. Mas Wawan, pajak 20% katanya bagi kapal komersil di Selat Hormuz. Ini ada angka yang sangat besar sebenarnya. Lalu seberapa drastis lonjakan harga minyak dunia yang akan kita rasakan dalam waktu dekat kira-kira? Yang jelas tidak akan kembali ke harga normal kalau seperti itu. Jadi seperti ini, Mas. Jadi ada sesuatu yang menarik ya kalau kita lihat ya. Jadi dulu semua dipertaruhkan hanya untuk membicarakan nuklir Iran ya. Saya kira di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Amerika sendiri mengetahui bahwa arah untuk menciptakan senjata nuklir berbasis nuklir di Iran itu memang masih jauh dari kemampuan dia. Apalagi kemarin setelah serangan 12 hari juga menurun. Jadi itu tidak lagi memberikan keuntungan yang menarik sebetulnya. Kekhawatiran Amerika terhadap nuklir Iran itu sebetulnya tidak sekhawatir bagaimana bagaimana Israel ya.
dengan apa namanya politik luar negeri yang invasifnya itu merasa terancam dengan keberadaan itu. Jadi dengan adanya Hormuz ini menjadi sesuatu pergeseran pembicaraan yang menarik. Saya kira Iran sangat mengetahui itu dari awal. Selain dia bisa mengontrol politik luar negerinya, jadi selain ada perang, dia mengontrol politik di Timur Tengah melalui Strait Hormuz. Yang kedua itu merupakan sumber keuntungan yang sangat luar biasa. Dan ini juga dilirik ternyata sama Amerika Serikat. Jadi memang sejak awal ketika perang awal-awal itu terjadi, kita bisa melihat bahwa Amerika juga menginginkan bahwa jika negara-negara Timur Tengah menginginkan perang ini diperpanjang, maka sediakan uang untuk Amerika sebagai uang pengamanan. Jadi ini pengulangan sebetulnya. Dia ingin menyatakan bahwa ini ada potensi ketika negara-negara Timur Tengah yang bentuknya pasif itu, dia membutuhkan perlindungan dan juga membutuhkan kontrol, jadi ketergantungan mereka terhadap akses minyak dengan perdagangan berbasis energi itu, sehingga ketika dipegang oleh Amerika, maka akan seperti itu. Nah, kalau bicara Selat Hormuz, secara hukum laut internasional, Mas Wawan, UNCLOS ini, apakah Amerika Serikat punya dasar yang sah sebenarnya untuk memungut pajak di wilayah perairan tersebut? Atau ini murni tindakan sepihak yang ilegal? Karena kita tahu juga negara-negara sekutu Amerika Serikat banyak juga yang ada di Timur Tengah. Sebetulnya kalau kita lihat ya, seperti Indonesia ada ALKIS ya, sebetulnya itu free. Harusnya free, dalam hukum UNCLOS free. Kalaupun ada misalnya sistem pengamanan, misalnya untuk menertibkan jalur-jalur ini secara administratif, itu cost-nya harusnya di bawah 20%. Kalau 20% itu sangat mencekik gitu, juga tidak rasional. Saya kira jika penerapan tarif yang akan dilakukan Iran juga tidak sebesar itu, saya kira. Jadi ini lebih pada pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas lalu lintas laut yang melalui Selat Hormuz. Dan ini yang sebetulnya yang menjadi satu hal yang tidak rasional, yang saya kira akan bukan hanya Iran, negara-negara secara internasional ketika mendengarkan bahwa dia akan menerapkan tarif 20% dari misalnya total kapital minyak yang diangkut, maka dia semua akan berteriak gitu. Saya kira itu juga akan menaikkan sekitar 20% harga energi dunia di luar perang karena itu benar-benar terjadi dan itu dikuasai oleh Amerika. Ini yang sebetulnya yang kita lihat ya, dari banyak hal seolah-olah Amerika itu menjadi pahlawan untuk penyelamat bahwa Hormuz akan menjadi free. Saya kira tidak seperti itu. Kita bisa melihat bahwa potensi ekonomi itu sepertinya tidak bisa dielakkan. Ya, tadi Anda sudah menyinggung, Mas Wawan, bahwa Donald Trump kan menuntut uang ganti pengamanan kepada negara-negara yang ada di Teluk. Nah, kira-kira ini apakah tanda berakhirnya era sekutu strategis dan berganti menjadi hubungan nasabah dan penyedia jasa keamanan, itu bagaimana? Jadi seperti ini, kita tidak menafikan ya bahwa Amerika sekarang mengalami defisit anggaran ya. Dalam arti kita pengeluaran mereka di bidang keamanan ketika terlibat dalam perang ini menjadi tidak rasional bagi APBN mereka. Dalam arti ketimpangan ini benar-benar terjadi. Bukan hanya itu, Amerika juga memiliki kepentingan untuk memulihkan persediaan misalnya rudal balistik yang kemarin serangan beberapa waktu ini ya, yang sebelumnya mencapai 100 serangan, sekarang 140 itu sudah menguras sebetulnya. Juga sistem pertahanan udara ya, yang lain sudah menguras sistem rudal-rudal Amerika itu sudah lebih dari 50% pada belakangan ini, dan itu membutuhkan selain waktu juga dana yang sangat besar, karena kita mengetahui berbeda dengan sistem balistik Iran yang masih memanfaatkan rudal-rudal yang lama, sedangkan yang AS itu sangat berbiaya tinggi, sangat tinggi, dan ini yang ketimpangan ini yang terjadi secara rasional. Saya kira ketika Amerika ke sana dan dia menyadari bahwa ketika mereka datang ke Hormuz ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Hormuz, sebetulnya itu bukan kepentingan langsung Amerika Serikat. Ya. Itu karena itu yang menyebabkan mereka rasional lah mereka untuk mendapatkan tarif itu, karena sebetulnya dilindungi sekutu mereka seperti itu, yang kaya-kaya akan minyak kan, itu yang menjadikan keirian. Yang hijau.